Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Shirts for Common Ground Indonesia, mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Udin Bui. Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Naskah karya Aris Nugraha, Takarabi, dan Murhananto. Teknik dan montase Sofyan Sulaiman. Dengan sutradara Elsa Surya. Produksi PT Tukiem Production. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Dalam seri yang ke-23 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Udin Bui, Ivone Rose sebagai Sri, Po Hindun sebagai Bu Mertua, Bambang Jigar sebagai Bram, A.A. Sudiro sebagai Gores, Hari Akik sebagai pendengar 1, Asari sebagai pendengar 2, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Sampai mana kemarin? Ya ampun, perasaan kita kemarin nggak kemana-mana deh. Cuma di sini aja bang, dengerin cerita Udin Bui. Maksud saya ceritanya kemarin sampai mana? Bilang dong begitu. Bang, kemarin ceritanya sampai si Sri yang minjem duit ke Pak RT. Terus Srinya bingung bang. Ya, berdiri di pertigaan jalan sampai hari ini nih. Pinter. Saya bang, ya jelas pinter bang. Yang pinter Sri. Dah? Sri udah mulai ngelakuin sesuatu sambil ngitung untung apa rugi. Untung apa rugi gitu. Benar. Kirain saya. Nah akhirnya Sri memutuskan belok kanan dan pulang. Sri ngajak ibu dan anaknya pindah ke rumah kontrakan mereka yang lama. Lah, kenapa nggak nyari rumah kontrakan baru aja bang? Mahal. Rumah kontrakan yang lama emang lebih murah. Selain murah, bayarnya bisa dicicil. Oh, pantes. Sri milih balik lagi ke situ. Coba rumah kontrakan saya bisa dicicil juga, Bang. Kan enak juga. Kok situ malah curhat sih? Ya biarin. Ya seandainya ada pilihan lain, Sri juga nggak mau kembali ke rumah lamanya itu. Tapi daripada numpang terus di rumah kakaknya dan setiap saat harus nerima perlakuan buruk, ya Sri lebih milih kembali ke situ. Kita balik ke sini cuma sementara, Bu. Nanti kalau nasib kita sudah lebih baik, kita cari rumah di tempat lain. Kapan? Kalau Bang Udin udah punya rezeki, Bu. Gimana Udin bisa dapat rezeki? Kerjaan aja nggak punya. Belum, Bu. Kita doain aja. Tapi kembali lagi ke rumah lama bukan tanpa resiko. Banyak kenangan pahit yang masih mengendap di benak Sri, Budi, dan ibunya. Dengar-dengar katanya bininya Udin pindah lagi kemari ya? Udin mana? Ya, Udin mana lagi? Gua Udin ojek, lu Udin jangkuk. Nah, berarti satu lagi? Udin Bui. 100. Wah, berarti ronda malam harus diaktifin lagi nih. Yang pindah ke sini bininya. Ya tetap aja. Kalau bininya pindah, masa Udin kagak ikut? Iya, bener juga ya. Tapi nih, kata orang-orang, Udin gak kelihatan. Wah, jangan-jangan mereka udah cerai. Gue juga sempat mikir gitu, Din. Waduh, koleksi janda di kampung kita nambah dong. Koleksi? Emangnya jam tangan? Ya. Mulain gunjingan tetangga mulai terdengar. Mulai dari yang bisik-bisik di belakang sampai yang terang-terangan. Dari yang mojok di tempat nyuci sampai pos ronda. Suaminya kok nggak pernah kelihatan? Kemana? Bang Udin kerja. Oh, sibuk banget ya kerjanya. Sampai nggak pernah sempat pulang. Kerja apa sih? Sri jawab apa? Sri bingung. Nggak tahu mesti jawab apa.
Dia cuma bisa pasrah dan berusaha nggak nanggapin semua gunjingan yang ditujukan ke dia dan keluarganya. Semuanya nggak dia pikirin. Dia lebih mikir gimana caranya dapetin uang buat makan sehari-hari. Sama biaya buat beli obat ibunya. Saat tengah malam, ketika semua orang sudah terlelap di buai mimpi, dari balik kegelapan, sesosok bayangan berkelebat dan berhenti di depan rumah kontrakan Sri. Hantu ya, Bang? Orang. Nah, orang itu mengendap-endap, lalu berusaha membuka pintu untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam kamar, Sri yang baru aja memejamkan mata terkejut mendengar suara orang masuk. Dia tegang, karena khawatir yang datang itu maling. Tapi, sesaat kemudian Sri kembali agak tenang. Kok bisa, Bang? Soalnya Sri sadar, di rumah itu nggak ada barang yang cukup berharga untuk dicuri. Iya. Tapi Sri kembali tegang. Khawatir kalau orang yang masuk ke rumahnya itu bukan maling, tapi orang yang berniat jahat. Nah, Sri memandangi wajah Budi dan wajah ibunya yang tertidur nyenyak. Sri khawatir keselamatan kedua orang yang dicintainya itu. Tiba-tiba Sri jadi sangat kangen pada Udin. Sri turun dari tempat tidur, lalu mengambil sapu. Nah, dia terus berjalan pelan-pelan keluar kamar. Dia mengendap-endap di dalam rumah yang gelap, sambil berusaha menekan rasa takutnya. Tiba-tiba saja sebuah tangan memegang bahu Sri dari belakang. Ngagetin aja sih, Abang. Sri juga kaget. Dia sendiri berbalik sambil mengangkat sapu, tapi tiba-tiba dia terpana dan terkejut saat melihat sosok yang sedang berdiri memandanginya. Penjahat. Udin. Udin kan? Lagi kangen lagi Sri. Udin tadi gue bilang apa? Bener kan Udin? Bang Udin. Sri. Udin dan Sri saling pandang sesaat, lalu keduanya berpelukan. Menumpahkan rindu dan sesal yang selama ini mereka simpan. Sri nangis. Udin juga berurai air mata. Maafin Abang, Sri. Sri takut sendiri, Bang. Sri senang Abang bisa pulang ke rumah kita yang sekarang. Abang ngerasa kamu istri yang hebat. Bisa bawa ibu sama Budi pindah ke sini. Bisa punya duit. Pinjem, Bang. Dari Pak RT sini. Abang paham, Sri. Terus Udin menceritakan keadaannya. Ia menceritakan penyesalannya. Ia menceritakan kerinduannya untuk kembali ke keluarga. Sri mengelus-ngelus kepala Udin penuh kasih sayang. Air mata Udin juga tumpah semakin banyak. Nah, Udin masuk ke kamar dan berusaha menyudahi tangisnya. Tapi ketika melihat wajah Budi anaknya yang lagi tidur, air mata Udin jatuh lagi. Pelan-pelan Udin memeluk Budi. Maafin Bapak, Nak. Bapak nggak bisa jagain kamu. Bapak nggak pernah bikin kamu senang. Bapak nggak pernah jadi bapak yang benar. Ya, Udin nyiumin Budi yang tetap terlelap dengan tenang. Sri hanya menikmati pemandangan itu dengan rasa haru campur perih yang dalam. Kalau lagi kangen, Budi suka gambar Abang sebisa dia di kertas, Bang. Terus dia tempel di tembok. Dia bilang buat pengganti foto apa. Emang Udin nggak punya foto apa? Ada sih satu. Ya kenapa nggak ditempel di tembok aja itu? Fotonya nempel di KTP. Ya, kita balik lagi ke cerita ya. Iya, Bang, terusin, Bang. Setelah puas menatap wajah Budi anaknya, Udin menghampiri ibu mertuanya yang juga terlelap tidur. Udin berlutut di depan kaki ibu mertuanya sambil menatap lekat wajah yang lemah dan muram itu. Bu, Udin tahu ibu merasa kecewa sama Udin.
Udin gak pernah bikin ibu merasa bangga. Apalagi nyenengin hati ibu. Tapi demi Tuhan, Bu, Udin hormat dan sayang pada ibu. Ibu lebih dari sekedar mertua. Ibu sudah jadi pengganti almarhumah ibu Udin di hati Udin. Maafin Udin, Bu. Udin mencium kaki ibu mertuanya penuh rasa hormat. Sri merangkul bahu Udin, membimbingnya untuk berdiri dan melangkah keluar kamar. Sementara ibu mertua Udin tetap terpejam dalam tidurnya. Tapi butir-butir air mata meleleh keluar dari sudut-sudut matanya. Kemudian Udin memberikan sejumlah uang pada Sri. Tapi Sri ragu. Ambil, Sri. Abang mohon. Kamu perlu uang buat makan sehari-hari. Kalau cukup, beli obat buat ibu. Sri tahu, Bang. Uang ini hasil kerja kayak apa. Bukan Sri nggak butuh. Tapi Sri takut dosa. Terima, Sri. Biar abang yang nanggung dosanya. Ya, terharu gue dengarnya. Sri nggak bisa nolak. Udin mencium kening istrinya, lalu keluar dengan langkah berat. Sri kembali dicekam rasa sepi dan kekhawatiran. Tanpa sadar uang yang dia genggam jatuh terhambur ke lantai. Seiring jatuhnya air mata dari kedua matanya. Ibu mertua Udin menyaksikan dari ambang pintu kamar. Dia tak kuasa menahan tangis. Dia juga bisa merasakan apa yang dirasakan hati anaknya itu. Ya. Kenapa? Udahan kan? Apanya? Ya ceritanya. Ya belum, masih panjang. Loh, kok kedengarannya kayak yang mau udahan gitu? Ntar, kalau udah ditutup, baru udahan. Tapi ada juga yang kalau ditutup, malah baru mau mulai. Apaan tuh? Apaan? Itu tuh. Apa? Pintu kamar pengantin. Si Mas nih, aduh. Ya udah, ceritanya dari uang pemberian Udin, Sri bisa bernapas sedikit lega. Buat sementara, dia nggak perlu lagi pusing mikir hari ini dapat makan dari mana. Bahkan dia masih bisa beli obat buat ibunya. Walaupun tidak bisa menebus seluruh resep yang disarankan dokter. Ya, syukur deh. Saya ikut seneng ngedengarnya, Bang. Jangan seneng dulu. Loh, kenapa, Bang? Soalnya ketika Sri baru beberapa hari merasakan sedikit ketenangan, tiba-tiba aja Bram datang dalam keadaan terluka. Ketabrak. Ketembak. Mati, Bang? Kalau udah mati ya nggak bakalan datang ke rumah Udin dong. Iya, iya. Dengerin. Bram cerita nih sambil merintih menahan sakit. Bang Bram kenapa? Bang Udin mana? Nggak ada. Abang kenapa? Kena tembak polisi, Sri. Gua kesini mau minta tolong. Karena nggak tega, Sri memapah Bram masuk ke rumahnya yang jalannya terpincang-pincang. Darah ngocor dari betis kanannya. Sri terus membaringkan Bram di tikar. Gua lagi apa, Sri? Tadi bertiga sama temen gua mau metik di komplek elit. Metik apa, Bang? Mangga? Mobil. Kok metik? Itu istilah kita. Maksudnya nyolong, Sri. Oh, terus abang kepergok? Iya, yang punya ternyata polisi. Satu orang teman gua kena tembak juga. Kayaknya sih dia mati. Untungnya gua masih sempat kabur. Tapi betis gua nih kena tembak. Teman gua yang satu lagi ninggalin gua. Nggak tahu kemana dia. Tapi kenapa abang nggak langsung ke rumah sakit? Itu sama saja gue nyerahin diri ke polisi. Gue kesini mau minta tolong sama Bang Udin. Tapi Bang Udin kan bukan dokter. Nggak bisa ngobatin orang ketembak. Tapi Bang Udin bisa nyari dokter yang mau tutup mulut. Nggak ngelaporin gue ke polisi. Gue udah nggak tahan, Sri. Kondisi Bram semakin lemah. Sri bingung. Lalu dia mutusin buat pergi ke pasar. Mau belanja sayur ya, Bang? Nyari Udin. Ada apa, Sri?
Abang harus cepat pulang. Ada yang gawat di rumah, Bang. Ibu? Bukan. Budi? Bang Bram. Bram ada di rumah. Mau ngapain dia? Dia luka parah, Bang. Kena tembak. Waduh, kamu pulang duluan. Abang cari motor dulu. Jangan nyuri, Bang. Minjem. Sampai di rumah, Sri mendapati Bram sudah terkulai lemah. Darah yang keluar dari luka tembak menggenang di lantai. Bantu abang naikin Bram ke motor. Iya. Udin dan Sri susah payah membawa Bram keluar rumah dan menaikkannya ke atas motor. Sri was-was, takut ada tetangga yang lihat. Bawa ke puskesmas aja, Bang. Resiko, Sri. Abang harus bawa dia ke dokter yang mau tutup mulut. Biar Bram nggak dilaporin ke polisi. Dokter mana? Ada. Kamu hati-hati di rumah ya. Jaga Budi, jaga ibu. Kalau ada yang datang nanya soal abang atau Bram, bilang aja nggak tahu. Ngerti? Ngerti, Bang. Ya udah, hati-hati. Abang juga hati-hati. Cepet pamitannya. Ntar gua keburu mati. Ya, terus Udin nancap gas sekenceng-kencengnya. Bram semakin lemah. Darah yang keluar dari lukanya udah terlalu banyak. Sialnya Udin lupa membawa helm untuk Bram. Dia nggak berani melewati jalan yang terlalu ramai. Takut kena tilang. Udin terpaksa membawa Bram melewati jalan alternatif. Kayak mau mudik lebaran aja. Ya daripada kena tilang. Untungnya Udin paham jalan-jalan tikus yang bisa dia lewatin dengan aman. Tapi dia khawatir Bram nggak bisa bertahan. Wah, udah gak kuat. Tahan, Bram. Lu nggak boleh mati sekarang. Gue pingin kencing. Ada aja. Emangnya nggak boleh orang sekarat pengen kencing? Iya, tapi waktunya kan nggak pas gitu, Bang. Justru pas. Soalnya mereka udah hampir sampai ke tempat dokter yang mereka tuju. Begitu sampai, Udin langsung nurunin Bram dari motor dengan susah payah. Darah berceceran. Bram udah hampir pingsan. Abang yakin dokternya nggak lapor polisi? Mudah-mudahan enggak. Gua nggak mau ditangkep, Bang. Yang penting lu bisa selamat. Ya, tapi percuma kalau gue masuk penjara lagi. Berdoa aja, Bram. Gue takut. Gue capek hidup kayak gini. Gue pengen tobat. Tiba-tiba, blek. Apanya yang blek, Bang? Bram pingsan. Buset, kasihan banget si Udin. Kok Udin? Yang pingsan kan Bram. Kalau Bram pingsan, yang repot kan Udin, Bang. Mesti ngegotong-gotong dia. Ya mau nggak mau. Udin susah payah ngegotong Bram masuk ke rumah dokter. Dokter langsung bertindak cepat. Dia keluarin peluru yang nancep di betis Bram. Gimana keadaan teman saya, Dok? Wah, kalau terlambat setengah jam saja tidak tertolong ini. Makasih, dokter. Iya. Boleh saya bawa dia pulang sekarang, Dok? Tunggu sampai dia siuman ya. Setelah sadar, Udin membawa Bram pulang ke rumahnya. Bang, kenapa Bram nggak pulang aja ke rumahnya sendiri, Bang? Bahaya. Rumah Bram udah diincer. Sama maling? Polisi. Lu tinggal aja di sini sampai sembuh. Gua nggak tahu mesti berterima kasih pakai cara apa. Gak usah dipikirin. Lu juga pasti berbuat sama kalau gua yang perlu ditolong, ya kan? Tapi abang bukan sekedar nolong. Abang bantu dapetin kesempatan hidup kedua. Gua mau ngejalanin hidup baru. Apa rencana lo? Belum tahu, Bang. Tapi yang jelas, mau minta abang jadi saksi. Mau nyerahin diri? Enggak. Abang jadi saksi sumpah gua sama Tuhan. Mulai detik ini gua mau tobat. Hebat. Nah, mulai hari itu Bram berusaha keras jadi orang yang baik. Nggak mau nyolong lagi, nggak mau ngerugiin orang lagi. Selama tinggal di rumah Udin, dia yang ngebiayain makan sama keperluan sehari-hari keluarga Udin. Wah, Bang. Mau nggak ya, Bang ya? Si Bram itu tinggal di rumah saya. Numpang hidup, Bang. Bagian gitu ya. Aduh. Manfaatin aja. Ya, ceritanya Udin udah balik lagi ke pasar. Dia nggak bisa pergi begitu aja dari gores dan komplotannya. Udin tahu ini salah.
Tapi dia bertekad cari cara buat ninggalin Gores pelan-pelan, biar aman. Tapi dia kaget begitu datang Gores langsung menyampaikan sebuah rencana operasi. Nih, coba lo liatin. Peta apa ini, Bang? Lokasi rumah. Terus buat apa saya disuruh lihat peta ini? Ya, lo pelajarin lah. Itu lokasi rumah yang mau kita rampok. Jeder! Monyong. Kenapa? Kaget tahu. Sama, Udin juga kaget. Kayak kesambar petir di siang bolong. Makanya pakai suara jeder. Saya harus ikut, Bang. Kalau enggak, ngapain gua suruh lo pelajarin petanya? Wah kan, bingung Udin. Dia pengen nolak tapi nggak berani. Pengen kabur pasti dikejar. Tapi kalau ikut, artinya dia makin dalam terjerumus ke dalam lingkaran kejahatan yang sebenarnya bertentangan sama hatinya. Ini rumah siapa, Bang? Yang punya namanya Roni, Juragan Sarang Walet. Orangnya gimana? Gendut. Bukan badannya. Terus apanya? Orangnya baik apa enggak? Boro-boro. Orangnya pelit banget. Jangankan sama orang lain. Orang tuanya sendiri saja dia biarin melarat. Terlalu. Din, Kutuk. lo siap nggak? Enggak, Bang. Gua belum pernah ngerampok. Lagian juga gua nggak mau ngerampok, Bang. Oke, ini bukan ngerampok. Anggap saja ngambil jatah sedekah yang nggak pernah dibagiin sama orang lain. Kalau jatah sedekah berarti mesti bagiin juga, Bang. Ya iyalah. Sebagian hasilnya ntar kita bagi buat fakir miskin sama anak yatim. Buset. Bang Gores itu kayak Robin Hood ya? Beda. Robin Hood kan bule, hidungnya mancung. Kalau Bang Gores itu hitam, hidungnya juga pesek. Bang, dengerin Bang. Maksud saya, apa? Ngerampok, hasilnya buat dibagiin ke orang miskin. Itu samanya. Kadang situs cerdas juga ya Mas ya. Loh saya. Bagian buat fakir miskin sama anak yatim banyak nggak, Bang? Ya lumayan. Banyakan mana, Bang, sama jatah Abang? Ya banyakan gue dong. Kan gue yang kerja. Jangan-jangan fakir miskin sama anak yatim cuma alasan. Alasan gimana? Ya, alasan biar Abang halal buat ngerampok. Ya, bisa jadi. Sebenarnya perampokan ini juga udah jadi semacam obsesi buat Gores. Soalnya dia sebelumnya pernah nyatronin rumah Juragan Walet ini, tapi gagal. Gara-gara di rumah itu banyak kameranya. Di rumah itu lagi ada syuting, Bang. Syuting? Iya, kok banyak kamera ya? Ini kamera keamanan, bukan buat syuting. Iya. CCTV ya. Terus, kapan mereka mau operasinya, Bang? Besok. Langsung ceritain pas mereka ngerampoknya aja, Bang. Biar seru. Iya, besok. Kenapa besok? Kan barusan udah dibilangin, besok. Sekarang aja, Bang. Biar nggak ngegantung. Nggak penasaran. Waktunya habis, jadi besok. Besok. Karena kesalahan yang pernah kau lakukan. Walau tak burung lekat, teguhkanlah niat. Kembali ke masyarakat sebagai insan bertobat. Demikianlah Sandiwara Radio Udin Bui yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Search for Common Ground Indonesia. Sampai jumpa.